Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada tausiah kita hari ini kita akan membahas sedikit tentang tafsir surah Al-Asr ya. Surat ini sangat pendek sekali ya, tapi maknanya luar biasa, sangat mendalam sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat sumpah wal asri, yang artinya demi masa. Dalam bahasa Arab, ketika sebuah kalimat dimulai dengan kata-kata sumpah, itu menunjukkan pengertian, yakni ta'kidan maknahu, untuk menguatkan maknanya ya. Dan biasanya ketika orang Arab mendapatkan sebuah berita informasi yang diawali dengan sumpah ya, itu menunjukkan bahwa ihtimaman bi akhbari ba'daha, yakni tentang pentingnya berita setelahnya yang harus mendapatkan perhatian, sampai Allah menggunakan sumpah, yakni demi masa, demi waktu ya. Ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ayat berikutnya Allah memulai kalimat dengan kata-kata inna, yang dalam bahasa Arab juga berfaedah litakid, untuk menguatkan maknanya ya. Jadi sebelumnya ada sumpah yang fungsinya untuk takkid, menguatkan. Di ayat kedua juga ada inna pula, litakid pula, untuk menguatkan ya. Sesungguhnya manusia lafi khusr, manusia dalam kerugian. Kemudian di ayat ini juga ada kata-kata la fi khusr. Lafadz la di sini adalah lamul ibtida, yang fungsinya sama dengan inna dan sumpah dan wawu. Jadi ada tiga kata yang fungsinya sama, yakni untuk menekankan pentingnya berita, yakni wawu sumpah, wawu qasam, kemudian huruf inna, kemudian sama la, huruf lamul ibtida. Berarti ini adalah informasi yang sangat penting sekali, sampai Allah menggunakan tiga alat untuk menguatkan berita ya. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, khusr di sini yang artinya kerugian, para ulama bahasa mengatakan ini bentuk nakirah. Bentuk nakirah ini berfaedah li ta'dim, yakni itu menunjukkan sesuatu yang agung, menunjukkan sesuatu yang agung dan besar, yakni khusron ya, sesuatu yang kerugian yang besar ya, yakni kerugian yang sangat ya. Ulama lain mengatakan halakah wa nukson wal harakah, sesungguhnya manusia dalam kecelakaan ya, dalam kerugian yang besar, dalam kecelakaan ya, dan dalam musibah ya, musibah yang besar ya. Ya. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau seandainya ayat itu berhenti di sini, maka seluruh manusia itu dalam kondisi rugi dan celaka. Karena kata-kata al-insan ya, alif lamnya itu adalah al yang menunjukkan lil jinsi ya, menunjukkan keterangan jenis. Artinya segala jenis manusia dalam kerugian. Dengan rahmat Allah, Allah mengecualikan orang-orang yang memiliki sifat dan amaliyah berikutnya, yakni ayat ketiga illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling bertausiah, saling menasihati, berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi empat amalan ini yang bisa menyelamatkan manusia dari kerugian dan kecelakaan di akhirat, yakni iman kepada Allah. Yang kedua adalah amal soleh, iman dan amal soleh. Tanpa iman dan amal soleh, maka manusia akan celaka di akhirat, ya, rugi di akhirat. Kalau rugi dunia, ya seperti orang jual beli, cuma berkurangnya harta. Tapi ketika rugi di akhirat, yakni kecelakaan, ya, kebinasaan, ya, asyadaid, ya, halakah, nukson, kusron, ya, kerugian, kecelakaan, kebinasaan, ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian ditambah lagi sama Allah, ya, yang saling menasihati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran. Al-haq di sini adalah Islam. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam menjalankan agama Islam, ya, dalam mengingatkan, dalam melaksanakan agama, mengajak sholat, mengajak ngaji, mengajak berdakwah, ya, mengajak puasa, ya, mengingatkan zakat dan sebagainya, dan perintah Allah yang lain. Kan al-haq di sini adalah Islam. Ya, saling menasihati dalam kebenaran, yakni sesuai dengan Islam, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran termasuk, ya, ciri orang-orang yang tidak rugi dan celaka di akhirat, yakni saling menasihati dalam kesabaran. Karena iman, amal soleh ini dan dakwah, ya, sangat penting. Sabar juga sangat penting pula, ya. Banyak orang yang gugur di tengah jalan, tidak istiqomah dalam kebaikan, ya, karena mereka kurang sabar, ya. Demikian kurang lebih, mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.